Halo, saya Sofyan. Saya adalah seorang JIS developer di salah satu agritech company di Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti program data science di Purwadika dan sudah memasuki modul kedua yaitu tentang data analysis. Di akhir modul ini, saya coba membuat capstone project dengan judul Optimasi Transportasi Ramah Wanita di Jakarta. Ini merupakan inisiasi dari Yayasan Kartini untuk mewujudkan Jakarta yang nyaman. Sebagaimana kita ketahui, Jakarta memiliki salah satu model transportasi yang cukup unik dan diberi nama Transjakarta. Model transportasi ini memiliki harga yang cukup murah yaitu 3.500 dan ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk kaum pekerja dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sayangnya pada jam-jam sibuk bus Transjakarta ini menjadi lautan manusia mungkin bisa kita sebut dan menjadi kurang ramah bagi wanita dan anak-anak. Nah, Yayasan Kartini ini bertekad untuk menghadirkan suatu perubahan positif dan mencoba berinisiasi untuk membuatnya menjadi lebih nyaman dan inklusif dan memastikan perjalanan kaum-kaum seperti wanita dan anak-anak menjadi lebih aman dan menyenangkan di tengah kesibukan di kota Jakarta. Saya mengambil data dari Transjakarta pada April 2003. Uh, Yayasan Kartini ini berinisiatif ingin mendonasikan 10 bus dan akan diuji cobakan di atau diintegrasikan dengan Transjakarta sehingga dapat mengurai penumpang yang pada saat jam-jam sibuk. Untuk itu ada beberapa pertanyaan kunci meliputi sebenarnya rute mana sih yang paling sering digunakan, terus hari dan jam apa sih yang paling padat dan bagaimana distribusi penumpangnya. Setelah data itu saya cleansing, terus data-data yang missing value dan beberapa tipenya dibersihkan dengan menggunakan Python, lalu saya mendapatkan bahwa top 5 dari rute yang paling banyak penumpangnya yaitu Cibubur ke Balai Kota, lalu Ciputat ke CSW, Harmoni ke JIS, terus Pulau Gadung ke Monas, dan Kampung Rambutan ke Pondok Gede. Lalu untuk sebaran penumpang perharinya, ternyata penumpang wanita dan penumpang pria relatif sama jumlahnya. Mungkin yang pria sedikit lebih banyak, tapi bisa dikatakan relatif sama. Dan untuk konsentrasinya lebih banyak di hari kerja yaitu Senin sampai Jumat, sedangkan Sabtu Minggu bus Transjakarta relatif sedikit penumpangnya. Lalu sebaran berdasarkan waktunya, sebaran terbanyak ada di pukul 5 hingga 10 dan pukul 16 hingga 22. Dan terjadi dua kali spike yaitu di sekitar pukul 6 dan pukul 17. Ini dikarenakan pelajar dan pekerja berangkat sekolah antara jam 5 hingga jam 10 dan pulang di jam 16 hingga jam 22. Sedangkan di antaranya mereka sibuk di aktivitasnya masing-masing di kantor ataupun di sekolah. Itu adalah insight yang didapat dari data Transjakarta di mana pagi dan sore merupakan jam sibuk bagi para pekerja dan pelajar. Lalu ada lonjakan signifikan di jam 6 dan jam 5. Lalu berdasarkan harinya juga periode puncaknya berada di hari kerja. Untuk rekomendasi yang dapat diberikan, untuk target rute akan disebar di 2 rute teratas terlebih dahulu sebagai uji coba. Jadi setiap rute di 2 rute teratas akan mendapatkan 5 bus. Dan untuk efisiensi waktu, bus ini hanya beroperasi di jam 5 sampai jam 10 dan jam 4 sampai jam 22. Ini untuk uji coba pertama, namun uji coba ini perlu dipantau dan disesuaikan apakah 5 bus
di setiap rute itu efektif atau akan dicoba juga disebar ke top 5 dulu yang 10 bus ini. Jadi setiap rute akan mendapat 2 bus. Lalu harus diberikan informasi yang jelas kepada penumpang bahwa bus khusus ini sementara untuk wanita dan anak-anak dulu, yaitu pelajar. Mungkin sekian untuk optimasinya. Mungkin saya jelaskan sedikit bahwa ketika data ini diperoleh, pertama akan dianalisis dulu di Python. Jadi data ini data Transjakarta di bulan April 2023 dan memiliki 22 kolom yang tertera di sini. Nanti file ini akan saya publish di GitHub. Lalu pertama import library, terus saya siapkan beberapa helper untuk mencetak data dan melihat heatmapnya untuk mempermudahnya. Lalu data ini pertama di load, datanya juga akan saya publish di GitHub. Pertama di display datanya kira-kira isinya apa, pakai headnya cukup 5 untuk melihat kira-kira isinya apa. Terus dengan menggunakan helper yang sudah dibuat tadi dapat terlihat beberapa data memiliki nilai missing value dan beberapa persentasenya ada di sini. Terus untuk menangani missing value ini, pertama dicek dulu dengan metode ISNA. Jadi didapat ada 10 kolom yang memiliki missing value. Terus dengan helper tadi juga langsung bisa terlihat baris-baris mana yang kosong beserta kolomnya. Jadi secara umum disimpulkan bahwa ada 10 kolom yang memiliki missing value dan missing value terbanyak ada di tab out stop, ada sekitar 2000 baris atau 6% dari total data. Namun setelah dilihat-lihat ternyata koridor ID dan koridor name itu cukup memiliki relasi untuk saling mengisi nilai kosongnya, begitu juga dengan tab in dan tab out stop. Jadi antara koridor ID dan koridor name ini akan saya isi dengan metode fill. Seperti yang terlihat di heatmap ini, ada kemungkinan bisa saling isi. Jadi sebelum cleansing bentuknya seperti ini, setelah di fill missing value-nya akan terreduce. Begitu juga dengan tab in dan tab out. Ini sebelum pembersihan, setelah diisikan tab stop name ke dalam tab stop, data missing value-nya dapat reduce. Begitu juga dengan tab out. Lalu setelah metode fill tadi akan terlihat seperti ini. Ini sebelum pembersihan data, ini sesudah pembersihan data dan terlihat banyak data missing value yang terreduce. Ini rangkumannya. Pada saat sebelumnya nilai tertinggi dari missing value ada sekitar 2000 baris atau 6%, tapi dengan menggunakan metode fill tadi terreduce hingga 1300 baris sisanya atau sekitar 36%. Selain missing value, ada data yang formatnya yang harus dirubah, yaitu type in time. Jadi sebelumnya itu dia berbentuk objek, terus kita rubah ke datetime supaya nanti di tableau-nya bisa kita analisis seperti ini. Jadi bisa mendapatkan hari, terus bisa mendapatkan waktu. Selanjutnya finalisasinya, data yang masih ada missing value 3% tadi di drop, terus nanti diekspor menjadi clean data file Excel yang nanti dikonsum ke dalam tableau. Di tableau ini saya membuat cover, latar belakang, pernyataan masalah, insight, rekomendasi, terus ada top 5 route dari di sini dari koridor name-nya, tapi nanti difilter hanya top 5 berdasarkan count ID-nya. Lalu untuk yang passenger juga untuk daytime-nya juga dari tab in mengambil weekday. Terus untuk row-nya dari count pay card ID.
Lalu juga bisa kita kasih legend untuk membedakan antara penumpang pria dengan penumpang wanita. Begitu juga sama dilakukan untuk uh, penumpang berdasarkan waktunya. Jadi waktunya kita ambil hour dari tap in-nya, terus juga didiferensiasi antara pria dan wanita. Sekian tentang capstone project kedua ini. Terima kasih.